Ya, kita kembali lagi dengan Ibu Mia. Oke, Bu Mia, kita langsung Ya. menarik nih, Bu, mulai, Bu. Kita dari yang tadi otopsi, kemudian kan lebih baik, lebih cepat, lebih baik ini. Ya, Prinsipnya lebih baik. Nah, kemudian otopsi itu kan sesuatu yang biasanya kan orang memang harus dibedah ya, Bu ya? Iya, dibedah. Harus dilihat. Walaupun sekarang sudah ada Virtual otopsi atau PMCT lah, jadi postmortem sudah mulai CT. ada juga, kita di dunia kedokteran ini agak modern dan mulai ada solusi. Ya, Walaupun udah ada memang solusi. tetap harus Masih. ada, kadang-kadang harus dibedah, tapi sudah mulai ada solusi kita bagaimana caranya agar tidak terlalu banyak dibedah lah kasarnya gitu kan, diambil. Ya, Nah, Bu, 7. kalau beberapa kasus kan misalnya itu diambil, kemudian sampelnya diambil sebagian, Bu ya, biasanya. Ya, biasanya untuk tergantung dari cerita atau Iya. kronologis ya. Yang kita akan melakukan pemeriksaan penunjang apa. Iya, awalnya nih. Ya, dari situ dulu. Kalau memang kita mau lakukan pemeriksaan dugaan racun, ya kan nggak mungkin kita belek-belek lagi nanti ya. Jadi kita Bolak-balik dia. ya nggak mungkin karena kan dia kan Ambil sekalian aja. bukan orang hidup ya yang suruh kontrol lagi ya. Iya, minggu depan datang lagi ya. Ya kan nggak mungkin. Iya, kata mayatnya, Bu. Heboh dong ya nanti ya. Nah, kalau kayak gitu ya kita akan ngambil sampel yang benar-benar kita perlu. Untuk toksikologi memang paling sering digunakan itu darah biasanya darah perifer atau darah permukaan ya. Darah vena-vena yang biasa membuat ngambil darah pada umumnya. Iya. Yang dibilang darah perifer itu. Terus ginjal sama hati. Kalau emang curiganya cair racun yang lebih kayak arsen, itu biasanya misalnya kita tambahin tuh paru-paru juga bisa atau enggak kalau arsen sih biasanya cairan dari lambungnya sama otot. Kan dia tuh sifatnya itu bikin kayak gangguan pada saluran pencernaan. Nah, biasanya kita dari lambungnya, irisan lambungnya sedikit kita ambil buat sampel selain yang tadi disebutkan. Lagi ya, supaya lebih akuratnya kan dia. Ya, tapi yang pertama kita periksa biasanya darah sama hati. Ya. Itu yang agak penentunya ya. Nah, Bu, kemudian biasanya, Bu, kalau sudah kan, memang kalau misalnya nih jenazah kan dibongkar, Bu. Nah, itu kan beberapa waktu kemudian dikubur lagi, itu kan hampir bisa dipastikan ya nanti tidak akan lagi kita istilahnya ada yang diambil, jadi satu kali bongkar itu biasanya sudah selesai, Bu ya. Ya, kita usah makanya sebelum bongkar tuh kumpulkan dulu kronologisnya. Iya, betul. Harus fix gitu lah. Iya, sampai jadi ada lagi, oh ini kayaknya harus diperiksa lagi nih. Mungkin kan orang juga mikir gitu loh di otopsi kedua gini gitu. Iya, walaupun agak lumrah ya sekarang otopsi kedua. Iya, tapi sekarang sudah mulai ya, seperti kasus yang di televisi kan sekarang kan sudah diotopsi, kemudian masih belum percaya kan gitu, kemudian diotopsi ulang, bisa terjadi seperti itu ya, Bu ya? Sebenarnya otopsi boleh nggak, Bu, kasarnya lagi ya? Kalau dari keilmuan sih boleh-boleh aja, boleh, karena kan itu sama seperti orang hidup ya. Cuman untuk pelaksanaan otopsi kedua tuh lebih sulit daripada otopsi pertama, karena kan banyak artefak ya. Maksudnya bekas-bekas irisan dari otopsi pertama. Terus kalau misalnya ada lukanya, apakah alurnya masih bisa kelihatan? Betul. Alur luka yang dari misalnya luka tusuk atau luka tembak yang sini masih bisa, kan sudah dibuka ya. Sudah misalnya ada beberapa jaringan yang sudah ini. Terus kalau kayak bekas yang kayak kasus yang kayak itu tuh, apakah luka tembaknya tuh masih jelas jaraknya? Itu yang sebenarnya menyulitkan. Dari awal tuh memang paling bagus sudah sekali buka tuh udah. Iya, betul. Tapi dari pengalaman kita ngelihat di televisi juga, Bu, kan ternyata hasil yang pertama ternyata tidak berbeda jauh dengan hasil yang kedua kan ternyata begitu. Iya, artinya benar aja yang dilakukan. Artinya kan cuman kan diperbolehkan memang di dalam dunia medis tetap diperbolehkan. Cuman ada kendalanya ya tadi sayatan-sayatan yang itu kan sudah kebuka. Oh iya, siap. Istilahnya kayak kotak itu kan sudah dibuka, kemudian dibuka lagi, ditutup, dibuka lagi kan kelihatan ada bekas-bekas yang memang tapi tetap betul. Iya. Jadi, Bu, kalau kan selalu kebanyakan nih otopsi kan mainnya nih, Bu. Nah, sekarang apa bedanya, Bu? Sekarang orang juga kadang-kadang kan orang awam juga sering, apa sih bedanya antara visum dengan otopsi? Walaupun itu sebenarnya kan beda jauh mungkin, Bu. Nah, sebenarnya antara
kok ini harus diotopsi, kok ini kalau di visum aja gimana, kami minta visum aja, kami minta Pak ini diotopsi, oh enggak, saya minta visum aja, nggak usah dibedah-bedah. Apa sih sebenarnya bedanya antara visum dengan, dan apa apa istilahnya pentingnya, seberapa pentingnya sih visum dengan yang otopsi itu sendiri gitu loh? Visum itu hasil akhirnya Pak, keluaran yang kami keluarkan tuh visum. Visum itu kan ada dua kan, maksudnya visum luar dan visum dalam. Visum dalam yang kita bilang sebagai otopsi. Otopsi itu visum dalam. Otopsi itu akan menginclude visum luar dan dalam. Oh, sekalian ya? Iya, karena kan nggak mungkin visum dalam tambah visum luar. Gitu. Jadi visum itu hasil akhirannya. Pasti bentuk kerja kami itu dalam bentuk visum lah. Visum lah itulah. Banyak kan orang nggak ngerti loh. Ini harus minta visum ini perlu. Nah, Bu, dalam menarik tadi Bu, dalam kasus ternyata kan bukan hanya ngurusi mayat. Ternyata Ibu ini juga ngurusi asusila, kemudian pelecehan. Nah, ini Bu biasanya kan orang kebanyakan mikirnya Bu ya, oh ini kalau asusila pemeriksaannya untuk kemaluan ini, oh ini bagian apa SPOG mungkin atau bagian ini. Nah, ini di mana nih sih peranannya forensik sendiri Bu? Kan banyak orang nggak tahu nih Bu. Oh, ini ada penganiayaan forensik juga. Ternyata, oh ini ada asusila forensik juga ini. Di mana nih? Orang kan khawatir, oh bener nggak orang forensik nih ngurusin ini? Ini di mana nih Bu peranannya? Biasanya forensik orang nggak mau ngurus mayat gitu lah. Enggak, kalau untuk jadi owner sendiri sih tidak ya biasanya. Kita tuh selalu berkolaborasi. Jadi forensik ini tim ya. Kalau untuk visum klinis itu dia tim. Jadi kalau untuk penganiayaan kita akan kerja sama dokter umumnya, sama dokter bedahnya. Jadi intinya kegawat daruratannya diatasin dulu. Kalau pasiennya jelek, ya nggak mungkin kan buru-buru kita mikirin visumnya. Selamatin dulu nyawanya. Udah nyawanya sudah tidak gawat darurat, barulah forensik main di situ. Makanya tidak pernah berdiri sendiri. Nah, kalau untuk susila, kalau memang memerlukan tindakan spesifik dengan keilmuan kebidanan, biasanya juga kita kerjasama sih. Oh iya, tetap ya. Iya, kalau memang sih banyak center tuh kalau susila sama ke dokter kebidanan aja sebenarnya itu salah. Kalau kita menghadap pada WHO, terus undang-undang TPKS, terus undang-undang yang lain tuh itu kolaborasi multidisiplin semuanya. Tuh bahkan untuk yang susila anak itu harus ada dokter anaknya, harus ada psikolognya. Terus kan pasti ada trigger ke psikolognya ya. Psikolog juga ada. Kalau terutama untuk anak ya, untuk kekerasan seksual pada anak. Itu beda lagi karena anak-anaknya kan lebih kompleks lagi kan. Belum mengerti, dia lihat orang banyak, wah ini kan sudah mulai dia kan, apalagi kalau orang dewasa mungkin beda. Bu, kalau di Kalimantan Selatan gitu ya, seberapa kan ada beberapa dokter forensik dan sebenarnya kita kurang atau sebenarnya masih perlu atau bagaimana Bu forensik, keberadaan spesialis forensik sendiri di Kalimantan Selatan ya. Mungkin belum merata sampai ke daerah saja ya. Jadi masih ke center di kota besar. Kami kan di kota ini ada 4 lah kami ini. Dan ini hanya di Banjarmasin aja Bu? Iya. Jadi di luar Banjarmasin nggak ada? Belum ada. Kendalanya Bu? Kendalanya sih kayaknya di Pemdanya deh Pak. Tapi kalau menurut Ibu sendiri, misal nih Bu ya, misalnya di Kabupaten A, dia minta, kemudian didatangi. Memang ada survei yang maksudnya seberapa penting sih? Atau Ibu lihat aja misalnya 13 kabupaten kota Bu sekarang. Sebenarnya kalau menurut Ibu ini di kabupaten mana sih yang mungkin agak perlu ini keberadaan forensik nih ada sudah gitu lah? Karena bumbu sih Pak. Karena bumbu ya? Iya. Karena banyak kasus susila ya di situ. Kasus susila di situ? Iya. Kalau kita, maksudnya kan saya tuh sedang meneliti susila sih Pak sebenarnya. Tapi memang saya bersenternya pada Bayangkara dan PT Poresta. Nah dari situlah kan saya suka ngobrol sama polisinya. Kira-kira kasus sebelah mana nih yang kira-kira banyak gitu. Ya memang sih agak tinggi di sana tanah bumbu. Karena Bu kalau melihat mungkin kultur kali ya, nggak tahu sih. Pokoknya di sana daerah sana lumayan banyak. Ya, dan beberapa kasus saya kalau TKP-nya di sana, tapi agak jauh Bu. Iya, TKP-nya di sana. Bisa nggak nanti boleh nggak? Tapi atau memang bisa maksudnya saya yang ke sana gitu. Bisa saja. Tapi mungkin alat-alat apa fasilitasnya
tetap ke Banjar atau nggak perlu? Semua Ada cukup di sana, cuman ahlinya harus datang ke sana. kayaknya sih nanti akan koordinasi dengan Polda ya. Apa nih ya yang dibawa atau bagaimana ya? Sebenarnya sih kalau untuk ini kalau jenazah dulu. Kalau jenazah dulu tuh kan kita memang sudah kerjasama sama Polda Sekalsel. Sekalsel. Poldanya nih Polda Sekalsel. Jadi tinggal kanit yang di daerah tersebut menghubungi Polda di Banjarmasin. Nanti mereka yang akan mengarahkan. Nah, kalau saya sih belum terakhir tuh, tapi jenazahnya yang dibawa ke sini. Yang dari Barabai. Nah, sebelumnya tuh senior saya pernah tuh otopsi di Kota Baru. Pak Iwan. Itu sebenarnya bisa lumrah-lumrah aja. Ya boleh. Kalau untuk kasus karena kan kalau misalnya dibongkar mayat di Kota Baru jauh, dibawa ke Banjarmasin lagi kan kasihan juga deh kan, mayatnya kasihan, yang tukang bawanya juga kasihan juga. Iya, kemarin Pelihari mayatnya sih Pak yang kesini, yang tenggelam di Pelihari dibawa ke Ulin. Ini semua kembalikan ke Polda ya kalau untuk jenazah. Bukan keberadaan forensik itu sendiri, misal Bu ya, ini orang tenggelam, kayak gitu tadi misalnya orang tenggelam. Kalau misalnya hampir tidak ada dugaan dia dibunuh, apa memang tetap harus orang forensik harus tetap ada gitu lah Bu? Kan gimana? Tenggelam itu termasuk kematian tidak wajar. Oh iya. Jadi kalau kematian tidak wajar ya harus kita lihat beneran wajar atau tidak wajar. Memastikan. Ya, karena kan tujuannya. Siapa tahu di kemudian hari lah ternyata ternyata dibunuh orang misalnya. Ternyata forensik tidak dilibatkan, nggak dilakukan kan. Iya, betul. Ternyata di kemudian ternyata dibunuh. Wah, ini malah repot nih, sudah mayat tenggelam. Sudah dikubur lagi ini malah lebih baik kita sekarang saja pastikan gitu loh. Ya, mendingan dari tenggelam diketemukan, kita lihat dulu. Kalau memang tidak ada unsur pidananya, misalnya pasti ada unsur pidana sih, bunuh diri kan juga kan masuk kematian kematian tidak wajar ya. Ya, setidaknya tidak ada trauma tajam, trauma tumpulnya tidak terlihat. Ya, terus tidak ada hal-hal yang aneh, kayak misalnya tenggelam tapi kok bawa tas yang isinya batu, agak-agak aneh ya, gitu ya. Terus tenggelam tapi kok nggak ada tanda-tanda tenggelam, jangan-jangan ini jenazah yang dilemparin ke air gitu. Kalau semuanya aman aja, nggak ada temuannya yang spesifik ke arah yang jadi pidana. Lebih baik dicegah duluan nih kasarnya lah, lebih baik kita periksa aja sudah daripada nanti belakangan dibongkar lagi gitu loh. Ya kan? Pak, kalau orang tenggelam gitu kan, apakah orang otopsi dan ini apakah harus selalu dibedah gitu Pak? Kalau otopsi pasti bedah Pak. Pasti ya? Ya, namanya otopsi itu kan membuka tubuh ya. Biasa pasti pembedahan. Tapi kalau kasus-kasus kayak orang tenggelam tetap enggak juga? Kalau lihat permintaannya otopsi, ya tetap. Misalnya, tapi kalau hanya pemeriksaan luar ya tidak kita bedah. Tapi orang forensik juga kalau pemeriksaan luar Bu biasanya dilibatkan? Iya, periksa kan tetap ada spesialisnya gitu lah. Kematian tidak wajar tetap forensik sih yang periksa. Jadi dalam beberapa kasus forensik ini ternyata cakupannya cukup banyak ini. Jangan dikaitkan dengan cuman jenazah doang. Itu sih pesan tersirat. Kesannya kami tuh ya. Padahal juga yang ditangani di Kalimantan Selatan banyak kan visum klinis. Banyak visum klinis. Ya, banyak. Kalau visum klinis tadi lebih detailnya apa tadi Bu? Jadi gitu. Biasanya sih penganiayaan. Orang biasa berantem, tusuk-tusukan, tapi hidup posisinya. Terus ya luka tembak yang tembakannya tuh mungkin menurut dia nyasar itu biasanya. Karena menurut keterangan katanya nyasar. Biasanya itu kita kolaborasi juga sama dokter bedah, karena kan yang operasi nanti dokter bedah. Cuman yang dari forensik juga. Ya, biasanya forensik ikutan masuk ke ruang OK-nya. Bener loh ini sempinya jenis apa, pelurunya jenis apa gitu. Yang penyerahan barang buktinya juga forensik dengan polisi. Jadi bukan dokter bedahnya. Gitu. Kebiasaan Bu, orang forensik itu apa dalam sebuah kejadian, apa dia memang menunggu di mana? Misalnya jenazah dikirim atau misalnya baru dikirim orang penelitian, atau bisa juga kadang-kadang misalnya nih ketemu di lokasi, orang forensiknya datang dong misalnya. Itu hope-nya saya Pak. Jadi saya kadang tuh saya bukannya kalau kita dapat kronologis atau enggak kita lihat TKP-nya
lebih dulu sebelum kita bertindak, maksudnya sebelum kita lakukan pemeriksaan di rumah sakit, itu bukan lebih menyenangkan. Kita lebih otaknya tuh lebih, oh ini lebih bagus, ini tuh arahnya mana, pidana kah, bunuh diri kah, dengan senjata apa, kita bener-bener lihat real TKP-nya. Itu pengennya saya. Iya betul. Tapi itu belum bisa di. Kebanyakan pada umumnya mungkin karena kesibukan juga, bukan banyak orang ibu forensik, misalnya forensiknya harus dipanggil nih, mungkin kan ada kerjaan lain juga Bu misalnya, atau sebenarnya lebih bagusnya dipanggil ya Bu ya kasarnya. Baiknya dipanggil. Misalnya ini ada terutama untuk gantung ya. Gantung diri misalnya. Gantung, meninggal di tahanan. Meninggal tahanan. Ya, itu kan yang chain of custody-nya wajib sebelum banget. Dibawa. Lihat dulu. Gantung tuh beneran digantung. Lebih kelihatan di situ lah nih. Ya, arah jeratnya atau apanya kadang kan sudah diturunkan, posisinya sudah berubah tuh lebih susah. Tapi selama ini pernah nggak Bu? Pernah. Oh pernah? Pernah. Dalam beberapa kasus. Waktu di Jawa, bukan di sini. Oh bukan di sini.